Materi 1. Angket. A. Pengertian angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-teks berupa serangkaian pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan kepada responden. B. Fungsi angket. Mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain evaluasi program BK untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. C. Tujuan angket. Pada umumnya, tujuan pengguna angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu dalam menganalisis tingkah laku dalam proses pembelajaran mereka. D. Manfaat angket. Mengali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditentukan oleh para peneliti terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik-topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, menghindari duplikasi penelitian. E. Jenis-jenis angket. Angket atau kuesioner terdiri dari 5 jenis, yaitu angket tertutup, angket terbuka, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup, angket langsung, dan angket tidak langsung. Cara membuat angket-angket merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam usaha memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian, karena untuk membuat suatu angket perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Menggunakan bahasa yang sederhana. 2. Menggunakan kalimat yang pendek, jawab pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden. 2. Tidak untuk membuat sebuah angket yang valid perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pertanyaan haruslah mudah dipahami dan tidak menimbulkan taswiran yang berbeda-beda. Pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang. Materi 2. Wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan berusaha langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseling serta mendukung tujuan bimbingan. Manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman dari konseling diantaranya adalah mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseling, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengalokasikan informasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara dan interview yang terlatih. Wawancara juga tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan waktu yang tepat dari interview, sehingga informasi tidak dapat diperoleh dengan teliti.
menjalin hubungan baik, menumbuhkan rasa aman, nyaman, percaya, dihargai, diterima, memberikan perhatian, kerjasama, konseling, mengembangkan topik netral, keterampilan. 3 tahap yang lazim ditempuh yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Ada 3 tahap yang lazim ditempuh yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan mencangkup langkah-langkah sebagai berikut: A. Penetapan topik, B. Penentuan variabel, C. Penentuan indikator, D. Penentuan prediktor, dan E. Penyusunan pernyataan intent. Tahap pelaksanaan mencangkup langkah-langkah berikut: A. Mempersiapkan pedoman wawancara, B. Menetapkan kapan dan di mana wawancara akan dilaksanakan, dan C. Merekap hasil wawancara. Selanjutnya, tahap analisis mencangkup langkah-langkah berikut: A. Pengoloman variabel yang akan ditabulasi, B. Penyenggorongan jawaban, C. Kesimpulan dan penginterpretasian hasil. Aplikasi prosedur penginterpretasian wawancara. Ada tahap persiapan, perencanaan, meliputi langkah-langkah berikut: penentuan topik yang relevan yaitu misalnya kebiasaan belajar siswa di rumah. Penentuan variabel adalah kebiasaan belajar di rumah. Tersebut diuraikan menjadi sub-sub variabel yaitu situasi rumah, fasilitas pendukung. Penentuan indikator, langkah ini mengembangkan sub-sub variabel menjadi indikator perilaku. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman wawancaranya yang akan digunakan. Kemudian pewawancara membuat kontrak dengan konseling atau siswa untuk menentukan waktu dan tempat diadakan wawancara. Materi 3. Observasi. Pengertian observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi tadi haruslah objektif, nyata, serta dapat bertanggung jawab. Tujuan observasi yaitu mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objektif penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Jenis-jenis observasi dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objektif yang sedang diobservasikan. Observasi bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu observasi partisipan, observasi non-partisipan. Materi 4. Sosiometri. Pengertian sosiometri adalah metode untuk menelusuri vektor energi dari hubungan interpersonal dalam grup serta mengembangkan pola dan cara bagaimana individu dengan individu lainnya. Ketika
mengidentifikasi jenis-jenis pengukuran sosiometri. Kriteria khusus yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Questionnaire yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Syarat tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Materi 5. Biografi. Pengertian biografi. Secara etimologi, metode biografi adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Jenis-jenis metode. Jenis-jenis metode biografi. Biografi autobiografi. Kelebihan dan kekurangan metode biografi. Kelebihan dapat yang dikemukakan oleh konseling merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseling merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Data yang ditentukan konseling dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Kekurangan secara konseling cenderung tidak mencari takan kekurangan yang ada pada dirinya. Sumber data yang dekat dengan konseling, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseling. Materi 6. Inventory. Pengertian inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil. Tes inventory merupakan self-record questionnaire untuk menentukan karakteristik dan kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan tes inventory untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinik, dan industri deskriptif, pengembaraan yang lebih induktif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Fungsi dan manfaat teks inventory. Teks inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan pelaksanaan, dan masing-masing teks hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Macam-macam teks inventory. Inventory kepribadian, tes inventory minat, tes inventory nilai. Jenis-jenis tes inventory. Teks Pauli, teks Kreaplin, personal, prefecture. Materi 7. Aum. Umum pengertian, tujuan, dan penggunaan aum umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Materi 8. Aum belajar PTSDL. Pengertian aum belajar PTSDL. Aum PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan
PTSDL membantu guru BK dan atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik, membantu peserta yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling, penyelenggaraan dan pengolahan AUM PTSDL sebagai berikut. 1. Persiapan lembaran jawaban AUM PTSDL yang akan diolah perangkat komputer dan printer yang sudah diinstal, program analisis AUM PTSDL serta alat tulis. Memasukkan data baru dengan cara langsung, yakni mengutip data dari lembaran jawaban siswa tiap butir satu persatu. Setelah data masuk dengan nama file tertentu, data dapat diolah, ditampilkan, dan dapat dicetak dalam bentuk daftar atau grafik lengkap dengan analisisnya. Menafsirkan hasil pengolahan data yang dilakukan komputer. Penafsiran hasil analisis AUM PTSDL akan diketahui skor mutu kegiatan belajar, sekaligus akan diketahui pula masalah-masalah belajar yang dialami siswa, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pemberian layanan konseling. Peran dan fungsi konselor. 1. Perencanaan, yaitu mulai dari penetapan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. 2. Pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Memandu peserta didik. 3. Melakukan pengolahan data kuantitatif melalui data, menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, menetapkan peringatan peresan, membantu grafik persetan masalah belajar dan mutu belajar. 4. Implementasi. Hasil implementasi instrumentasi dalam melaksanakan konseling. 1. Peran pelaksanaan program konseling. Penetapan peserta layanan. Sebagai isi layanan